Oke, kita mulai untuk kelas tutor pada malam hari ini. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semuanya. Malam Bang. Oke, Malam kita bang, akan malam. melanjutkan kelas tutorial kimia dasar 1 di pertemuan yang ke-9 ya. Sebenarnya di pertemuan ke-9 ini ada dua materi, termokimia 1 sama termokimia 2. Cuma kalau kita pelajari, kita tuntaskan malam ini lumayan agak pening ya. Nanti mabok, jadi saya bagi dua sesi. Oke, di kelas besar dengan dosen kalian materinya sampai mana? Termokimia 2 udah belum kalian? Atau udah nyampe gas? Halo? Mana nih? Apa arah ditinggalin saya? Oke, nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Untuk yang termo 1, untuk termo 2-nya di minggu depan aja. Nah, kemudian minggu depan lagi gas. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Semoga aja nggak ada utang ya. Oke, di materi malam hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Jadi apa itu termokimia? Jadi termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor. Oke, kalau berbicara tentang kalor, kira-kira teman-teman yang hal yang spesifik kalor itu apa sih? Ada yang tahu Panas. nggak? Iya, berhubungan Panas dengan panas bang. ya. Panas yang menyertai reaksi kimia. Jadi nanti kita akan belajar nih, ada perubahan panas yang disertai dengan reaksi kimia. Nah, di dalam termokimia nanti kita akan mengenal ada yang namanya istilah lingkungan dan ada yang istilahnya namanya sistem. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah yang pertama kita sistem dulu ya sebelum ke lingkungan. Nah, yang pertama ke sistem. Oke, jadi sistem itu adalah bagian tertentu ya yang menjadi pusat perhatian kita atau kalau kita bisa pahami itu adalah sebagai sistem ini adalah pusat pengamatan kita. Pengamatan kita. Nah, misalnya di sini ada suatu botol nih yang berisi larutan. Jadi siapa yang ada di sistemnya? Yang sistemnya ini adalah si pusat pengamatan kita si botolnya ya, si botol dan juga larutannya. Nah, ini sistemnya. Kemudian lingkungan. Apa itu lingkungan? Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sistem. Segala sesuatu yang ada di sekitar sistem. Apa aja yang ada di sekitarnya? Yang ada di sekitarnya ya ada apa namanya? Ada udara dan lain-lain itu ya. Nah, kemudian kalau di dalam termokimia, di sini nanti ada 3 jenis nih. Nah, ada 3 jenis perpindahan ya. Nah, jadi nanti ada yang teman-teman yang mengenal istilah yang namanya sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Jadi apa itu sistem terbuka? Jadi sistem terbuka itu kalau teman-teman bayangkan nih, misal teman-teman itu ini botolnya ya, ada suatu botol diisi dengan suatu misalnya ini teh panas ya, misalnya warna kuning ini teh panas nih. Nah, nggak kita tutup karena itu sistemnya terbuka gitu ya, pusat pengamatan kita gitu, si larutannya. Kira-kira apa yang terjadi pada si larutan air teh tadi yang panas tadi? Kira-kira apa yang terjadi? Pasti dia akan terjadi perpindahan. Apa yang berpindah? Yang berpindah itu yang pertama adalah masanya. Kenapa masanya berpindah? Apakah dia nanti berkurang? Ya, tentu saja berkurang. Karena biasanya kalau misal nih, teman-teman nih, nggak usah ditaruh di dalam botol. Misal ditaruh di dalam gelas. Ya, berisi teh gitu ya, teh hangat. Kira-kira nih, kalau kita letakkan di dalam
sistem yang terbuka, apa yang terjadi pada teh ini nih? Dia akan apa? Menguap ya. Dia akan menguap sehingga biasanya nih kalau dia menguap nih apa yang terjadi di sekitar ininya, di sekitar gelasnya? Akan ada apa biasanya, teman-teman? Kalau teman-teman masak nasi nih, kalau teman-teman kan masak nasi di rice cooker tuh, teman-teman buka, kira-kira uapnya itu apa yang terjadi dia? Dia akan menguap ya atau menghasilkan embun-embun air. Nah, sehingga masanya itu ada yang terbuang atau ada yang berpindah. Kemudian yang kedua itu energi. Energinya itu berpindah. Kenapa? Karena dari panas dia menjadi dingin. Jadi dia ada perpindahan ya atau pertukaran. Oke, kemudian yang kedua, sistemnya itu ada yang sistem tertutup. Nah, kalau tertutup ini misal kita ibaratkan tadi misal kita memasak nasi di rice cooker ya, kita tutup. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu hanyalah perpindahan energi. Kenapa? Ya karena kita udah tutup sistemnya ya. Mungkin kalau semua kita lain contohnya, misal kita letakin air teh lagi ya, teh panas tadi, terus kita tutup di atasnya menggunakan penutup gitu ya. Nah, dia akan terjadi hanya perpindahan energi saja. Artinya perpindahan energinya itu dari dia tadinya panas, dia menjadi dingin. Tetapi masanya nggak berkurang karena dia nggak ada yang keluar gitu ya. Ini cuma energi aja. Jadi dari panas menjadi dingin. Nah, kemudian kalau yang terisolasi itu kita membayangkannya itu udah ditutup, kemudian dia dilapisi. Misal kita ini tadi yang teh panas kita letakin di dalam termos termos air panas itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya karena dia terisolasi, udaranya dia tetap, kemudian energinya juga tetap, panasnya itu juga tetap. Artinya dia tidak terjadi apa-apa karena dia benar-benar terisolasi gitu ya. Oke, di dalam termokimia nanti teman-teman juga akan mengenal yang namanya istilah namanya delta H atau yang namanya perubahan entalpi. Apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi yaitu jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap dalam suatu reaksi kimia pada tekanan konstan. Nah, disimbolkan dengan delta H. Delta itu menandakan sebagai perubahan. Nah, kalau H-nya itu adalah entalpi ya. Nah, di mana rumus delta H ini adalah H produk dikurang H reaktan atau H akhir atau dikurang H awal atau produk itu letaknya ada di sebelah kanan atau kiri? Ayo, produk sebelah kanan atau kiri? Kanan. Iya, produk sebelah kanan. Jadi H yang sebelah kanan dikurang dengan H yang sebelah kiri. Nah, ini juga boleh nih. Nah, di dalam entalpi, nanti kita akan mengenal istilah yang namanya itu ada eksotermik dan endotermik. Apa perbedaannya? Nah, teman-teman bisa dilihat nih. Kalau eksotermik merupakan reaksi yang melepaskan panas atau kalor ke lingkungan. Nah, jadi misalnya ada suatu larutan ya. Nah, jadi dia karena dia eksoterm, dia itu artinya ada sejumlah kalor yang harus dilepaskan ke lingkungan. Artinya dia itu sistemnya itu melepaskan panas gitu ya ke lingkungan. Nah, biasanya kalau reaksi endoterm atau endotermik, nilai delta H-nya itu adalah apa nih? Delta H-nya nilainya adalah negatif ya. Sedangkan kalau endotermik, dia adalah merupakan reaksi yang menyerap panas atau kalor. Jadi yang dari lingkungan itu diserap ke sistem gitu ya. Sehingga nilai delta H-nya kalau endotermik itu adalah nilainya positif. Artinya dia sistemnya itu menyerap panas. Nah, kalau kita lihat di grafiknya nih. Jadi kalau di eksotermik itu ya, kita melihat di sini nilai EA-nya itu lebih besar. Makanya nanti biasanya per reaksi, kemudian di bawahnya itu hasil reaksi. Artinya apa? Artinya di sini adalah bahwa kalau misal ada suatu
reaksi ya. Misalnya saya ada reaksi itu A ditambah B menghasilkan AB ya. Nah, jadi A ditambah B ini dia sebagai reaktan. Kemudian AB-nya ini sebagai produk. Nah, jadi kalau di dalam reaksi eksotermik ini menunjukkan bahwa reaktan itu lebih besar daripada si produknya. Nah, sehingga nilai delta H-nya itu adalah negatif. Makanya reaktannya itu ada di bagian atas, kemudian produknya itu ada di bagian bawah. Makanya kalau kita lihat di bagian diagramnya ini ya, pereaksi, kemudian ini kan sebagai reaktannya ya, EA-nya itu energi aktivasinya. Oh, dia produknya itu ada letaknya di bawah pereaksi ya. Pereaksi itu kan sebagai reaktannya nih. Jadi reaktannya itu lebih tinggi daripada si produknya. Makanya reaktannya itu posisinya ada di atas, panasnya menuju bawah, dia ada di produknya. Sedangkan kalau di dalam endotermik, misal saya ada suatu reaksi X ditambah Y menghasilkan X, Y, Z. Apa nih? Oh, misal P tambah Q aja deh. P ditambah Q, R ditambah S. Jadi di sini yang reaktan. Ingat reaktan itu letaknya dia selalu di sebelah kanan. Produk itu letak sorry. Reaktan itu sebelah kiri, kemudian produk itu letaknya selalu di sebelah kanan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam yang endotermik, ini menunjukkan bahwa nilai produk itu dia lebih besar daripada si reaktan, sehingga produknya itu letaknya ada di bagian atas, kemudian yang bawahnya itu adalah reaktan. Panahnya dia mengarah ke atas ya, sehingga nilai delta H-nya itu adalah positif. Makanya kalau digambarkan di dalam grafiknya, pereaksi atau si reaktannya itu dia memiliki ada energi aktivasi tadi ya, kemudian di atasnya itu hasil reaksinya atau si produknya. Jadi menunjukkan bahwa si produknya itu dia lebih tinggi daripada si reaktan. Nah, nanti ini coba teman-teman dipelajari dan diingat-ingat mengenai konsep eksotermik dan endotermik. Nah, secara garis besarnya diingat-ingat aja, kalau eksotermik dia itu artinya sistem melepaskan panas ya. Maka nilai delta H-nya itu negatif. Sedangkan kalau endotermik, sistemnya itu menyerap panas. Makanya nilai delta H-nya itu positif. Nah, bentuk hukum pertama untuk delta E sistem ya. Tadi delta E itu adalah suatu perubahan energi dalam suatu sistem. Dirumuskan sebagai Q ditambah W. Di mana Q di sini adalah itu Q itu adalah jumlah kalor. Jumlah kalor. Nah, kalau kita lihat di tabel tuh. Jadi nilai Q ini ada dua. Kalau nilai Q-nya itu positif, artinya apa? Artinya sistem itu menyerap panas. Sistem menyerap panas. Coba, tadi kalau sistemnya menyerap panas, disebut sebagai endo atau exo? Sistem menyerap panas, yaitu adalah endo. Endotermik ya. Sedangkan kalau nilai Q-nya itu adalah negatif, artinya sistemnya itu melepas. Nah, artinya kalau dia melepaskan, maka dia disebutnya sebagai eksotermik. Betul. Oke, kalau itu tadi yang Q ya, jumlah kalor. Sedangkan ini di sini ada W. W ini apa? W ini adalah sebagai kerjanya ya, atau suatu usaha. Nah, jadi kerja itu juga ada nilainya. Kalau nilai W-nya itu dia positif, artinya apa?
Artinya sistem itu diberikan kerja. Sistem diberikan kerja. Nah, ini di tabelnya ada nih, dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan kalau sistemnya itu nilainya negatif, maka sistemnya itu sedang melakukan kerja. Melakukan kerja. Karena dia melakukan, makanya ada yang dilepaskan tadi ya. Kalau dia positif, dia diberikan. Artinya dia lebih effort lagi gitu. Oke, ini untuk rumusnya ya. Kemudian, nah ini kita ke contoh soalnya. Suatu sampel cairan menyerap. Nah, di sini ada kata-kata menyerap. Kira-kira kalau menyerap, dia sifatnya ekso atau endo? Endo. Endo, Bang. Indo, Bang. Endoterm. Endoterm tadi simbolnya apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Betul, oke. Jadi di sini saya tulis ya, diketahui nilai ini satu sampel cairan kalor, berarti kalor itu Q ya. Kalian di kelas itu Q-nya Q besar atau Q kecil? Apa? Q besar atau Q kecil? Saya agak lupa soalnya. Nanti besar ya? Q besar, Bang. Oh, besar. Oke. Besar atau kecil nih? Iya, nanti coba dilihat lagi ya. Soalnya saya kalau di PPT yang saya dapat itu Q-nya Q kecil nih. Nanti coba dilihat lagi aja. Nanti disesuaikan aja lah ya. Q besar atau Q kecil. Nah, di sini kan kilojoule. Kalor melakukan kerja. Nah, di sini ada kata melakukan kerja. Berarti kerja tadi itu W. W-nya berarti nilainya itu positif atau negatif kalau melakukan kerja? Negatif. Negatif, betul. W ini negatif ya, karena dia melakukan kerja. Jadi W-nya ini adalah negatif 1,8 kilojoule. Ketika menguap, hitung perubahan energi dalam satuan joule. Berarti yang ditanya di sini adalah delta E, artinya perubahan energi dalam satuan joule ya. Nah, di sini kan tadi masih kilojoule. Jadi supaya untuk mempermudah, kita konversi dulu ya. Oke. Di sini saya kasih note. 1 kilojoule itu adalah nilainya 1000 joule. Berarti ini kita kalikan 1000 nih. Kita konversi. Berarti di sini adalah 13.500. Positif 13.500 joule. Kemudian yang bawahnya ini berarti negatif 1.800 joule. Oke, berarti tadi menggunakan rumus yang adalah delta E Q ditambah W ya. Q-nya adalah positif 13.500 ditambah negatif 1.800 joule. Oke, berarti ini hasilnya adalah berapa ini? 5.713 dikurang 1 dikurang 1 berarti 11.700 positif. Benar nggak nih hasilnya nih? Ya, Bang. Benar, Bang. Benar ya. Nah, ini untuk contoh soal yang perubahan energi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk teman-teman? Tidak, Aman? Bang. Oh, Aman, Bang. Oke, kalau aman kita lanjut. Oke, selanjutnya nih. Amonium nitrat digunakan dalam beberapa instan. Instan apa nih? Kemasan dingin. Karena garam ini menyerap 25. Oke, di sini ada kata-kata menyerap. Berarti dia apa? Ekso atau endo? Endo. Endo, Bang. Endo, betul. Endoterm ya. Berarti kalau endoterm nilai deltahannya itu positif. 25,7 kilojoule per mol dilarutkan NH4NO3. Oh, jika dilarutkan NH4NO3 bla 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 bla. Apakah melarutkan amonium nitrat prosesnya eksotermik atau endotermik? Gambarkan diagram entalpi untuk proses tersebut. Nah, sebenarnya ini udah kejawab ya, karena tadi kata-katanya dia menyerap.
Kalau menyerap berarti kan kalau di sini ya secara ini kita tulis dulu secara kimia dulu. Cara reaksi kimia ini kan NH4NO3 solid menghasilkan NH4 positif aquos ditambah NO3 minus aquos. Nah, yang sebelah kiri ini adalah reaktan, yang sebelah kanan ini adalah suatu produknya. Nah, tadi kan di situ udah diketahui tuh. Karena ini tadi dia menyerap, berarti endo nilai delta H-nya ini adalah positif 25,7 kilojoule. Nah, tadi apakah amonium nitrat prosesnya ekso atau endo? Jawabannya tentu saja adalah prosesnya prosesnya itu adalah sistemnya tadi dia menyerap panas. Makanya dia endotermik. Oke, kalau kita gambarkan diagram entalpinya tadi, ya, karena tadi prosesnya adalah endotermik, artinya apa? Artinya adalah delta H produk itu dia lebih besar daripada delta H si reaktan. Nah, karena produknya lebih besar, maka posisi produknya itu ada di bagian atas. Maka di bagian atas nanti NH4 positif aquos ditambah menghadap ke atas tadi karena produknya lebih besar. Nah, di bawahnya ini adalah NH4NO3. Delta H-nya ini adalah positif 25,7 kilojoule. Nah, seperti ini untuk diagram entalpinya ya. Nah, jadi teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini nanti dibaca dulu apakah sistemnya itu menyerap atau melepaskan. Nah, nanti bisa ketebak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rumusnya ya, nanti teman-teman dibaca-baca lagi. Oke, kemudian persamaan termokimia. Nah, di sini ada yang pertama, koefisien stoikiometri selalu menunjukkan jumlah mol zat. Nah, di sini kalau kita lihat menunjukkan mol ya, artinya di sini H2O solid ini menunjukkan 1 ya, koefisiennya ini kan kalau nggak ditulis berarti 1. Berarti di sini nilainya adalah 1 mol H2O bentuknya solid, di sini 1 mol H2O bentuknya liquid ya. Nilainya adalah 6,01 kilojoule. Berarti karena di sini nilainya positif, maka sifatnya ini adalah endoterm. Kemudian, ketika kita membalik suatu persamaan, maka perannya itu berubah. Nah, ini misalnya karena dibalik, tadinya yang liquid sebelah kanan ya, sebelah produk, dia sekarang jadi reaktan. Nah, karena dia dibalik, maka nilai delta H-nya itu juga dibalik ya. Nah, ini delta H-nya ini juga berubah tanda. Makanya tadinya yang nilai delta H-nya positif, endoterm, karena dia dibalik, yang liquidnya tadi jadi reaktan, yang solidnya jadi produk, maka nilai delta H-nya adalah negatif 0,01 kilojoule. Berarti tadinya dia endoterm menjadi exotherm atau exotermik ya. Oke, kemudian jika kita mengalihkan kedua ruas persamaan termokimia dengan suatu faktor M, maka nilai delta H juga harus berubah dengan faktor yang sama. Jadi misal nih, tadinya kan 1 mol, ini misal kalau kita kali 2 ya, berarti tadinya 1 kita kali 2, maka nilai delta H-nya juga dikali 2. Nah, seperti itu nih untuk persamaannya. Oke, kita ke contoh soal. Berapa kalor yang dihasilkan jika 266 gram fosfor putih atau P4 dibakar di udara? Ini rumusnya nih, P4 ditambah 5O2 menghasilkan P4O10. Harusnya ini reaksinya disetarakan ya. Sudah setara. Ini delta, ini kok di. Oke, ini kilojoule. Nah, di sini artinya
dia negatif. Kalau negatif maka artinya apa nih? Exo. Exo, betul. Eksotermik. Berarti dia artinya Exotherm. sistemnya, betul, artinya dia melepaskan kalau melepaskan panas ya. Nah, tadi di sini ada P4. Tadi kan koefisien reaksi tadi diasumsikan sebagai mol ya, maka P4-nya ini 1 mol. Kemudian di sini O2-nya ada 5 mol. Kemudian P4O10-nya di sini 1 mol juga. Nah, tadi di situ kan yang diketahui delta H-nya itu nilainya adalah minus 3013 kilojoule. Yang ditanya tadi itu adalah kalor. Kalor tadi itu kan adalah Q ya. Q punyanya si P4 berapa gitu ya. Nah, di sini yang diketahui kan si si fosfornya tadi 266 ya. Maka ini perlu kita konversikan. Nah, tadinya kan P4-nya itu adalah masanya ya. Masanya, massa P4 itu adalah 266 gram. Nah, untuk mencari mol nih biar sama nih. Jadi nanti biar ketahuan nih, ditekan kalau 1 mol P4 itu tadi nilainya adalah nilai delta-nya ya. Itu tadi adalah minus 3013 kilojoule. Nah, berapa? Kalau misal yang 266 gram ini, maka kita harus konversikan nih biar kelihatan sama. Maka kita ubah dulu ke mol. Nah, untuk konversi ke mol, ada yang masih ingat nggak mol rumusnya apa? Massa per ml. Betul, massa dibagi mr. Masanya itu kan 266 gram ya, dibagi dengan mr. Nah, fosfor AM 102. iya berapa? 124. Oke, 124 gram per mol. Teman-teman tahu lah ya mr ya, masih ingat kan? AMR itu berarti kan dia ARP dikali 4 ya. ARP itu 31. 31 kali 4, 3 kali 4, 12 kan jadi 124. Oke. Terus 24 gram per mol. Nah, ini kalau dibagi berapa nih? 266 dibagi 124. 2,14. 2,14. Oke, ini 20 mol ya. Nah, berarti kita cari. Tadi kalau 1 mol P4 itu tadi nilai delta H-nya minus 3013 kilojoule. Berarti kalau misalnya 2,14 mol P4, berarti ini kita kalikan 2,1 ya. Berarti 2,14 dikali minus 3013. Nah, berarti berapa nih hasilnya? Minus Min 6,44. 6,4. Berapa? Gimana? Min 6,44. 646 gini. Kilojoule ya. Oke, coba nanti dihitung-hitung lagi lah ya. Saya soalnya belum mengerjakan nih. Nah, nanti untuk cara pengerjaannya seperti itu. Jadi ini kan yang tadi ya tentang persamaan termokimia. Kalau misal dia dibalik, berarti nanti dia deltanya juga dibalik, tadinya endo ke exo atau exo ke endo. Kemudian kalau dikali juga sama. Nah, ini juga tadi awalnya 1 mol, ini kita kali 2,14. Jadi nanti berapa nih hasilnya? Oke, selanjutnya, nah, cara menghitung nilai perubahan entalpi reaksi atau delta H, Rx atau biasanya R reaksi biasanya. Nah, ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan cara hukum Hess. Nah, biasanya kalau hukum Hess ini teman-teman, nanti teman-teman menjumpai di dalam suatu soal itu biasanya melibatkan beberapa tahapan reaksi. Nah, ini saya kasih note nih. Nah, kalau cara hukum Hess yang pertama, kalau reaksinya dibalik, maka nilai delta H-nya
yang tadinya, ya, delta-nya itu berubah tandanya. Berubah tandanya. Misal, saya ada suatu reaksi A ditambah B menghasilkan AB, nilai delta-nya itu adalah positif 100 kJ, maka kalau reaksinya dibalik kan menjadi AB menjadi A ditambah B. Maka nilai delta-nya juga dibalik ya. Nah, ini berubah tanda. Kemudian yang kedua, kalau reaksinya dikali N itu jumlahnya ya berapa, maka nilai delta-nya juga ikut dikali sebanyak N ya. Nah, misal nih contohnya saya ada reaksi 2A ditambah 2B menghasilkan 2AB. Nilai delta-nya ini adalah positif 150 kJ. Maka kalau misal ini saya kali 3. Nah, kalau dikali 3, maka nanti semuanya juga dikali ya. Berarti di sini ada 6A ditambah 6B menghasilkan 6AB. Nilai delta-nya ini adalah berarti positif, kalau dikali 3 berapa nih? 150 kali 3, 450 ya? 450, Bang. Iya, 450 kilojoule. Nah, ini catatannya ya. Ini saya highlight. Waduh. Nah, kalau reaksinya dibalik, nilai delta-nya berubah tanda. Kemudian kalau reaksinya itu dikali N, kita ke contoh soalnya. Nitrogen oksida mengalami banyak reaksi, baik di lingkungan maupun di industri. Melihat informasi di bawah ini, hitung nilai delta H untuk persamaan 2NO2 ditambah setengah O2 menghasilkan N2O5. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama nih, dari ini ada diketahui 2 reaksi ya. Ini yang kita hukum Hess nih. Ada beberapa reaksi, berarti menggunakan cara hukum Hess. Oke, 2NO2. Nah, kalau kita lihat, NO2 itu ada di reaksi yang nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2 yang ada NO2-nya? Satu, Bang. NO2 nih, coba dicek-cek lagi. NO2, yang ada NO2-nya reaksi nomor 1 atau reaksi nomor 2? 2, Bang. Nomor 2, oke ya. Yang ini ya, saya tanda ini. Oke, NO2 yang sebelah sini. Nah, tadi kan kalau yang orinya, ini kan versi ori ya, versi ori. Nah, versi orinya NO2 itu ada di sebelah kanan, dia ada di sebelah kanan. Tapi, dimintanya di dalam soal, nanti menghitung nilai delta-nya itu, NO2-nya ada di sebelah kiri. Maka kita harus balik ya. Jadi yang nomor 2, reaksi nomor 2 ini nanti kita balik. NO2 menjadi NO ditambah setengah O2. Maka nilai delta-nya tadinya negatif jadi positif 57,1. Nah, sekarang kita tengok lagi. Di situ tadi NO2-nya kan awalnya orinya tadi 1, kemudian dimintanya 2. Maka kita harus apa nih? Kali 2. Mengalikan 2. 2, betul, dikali 2 ya. Berarti kalau ini dikali 2, maka ntar ini saya jangan boros-boros dulu. Oke, ini tadi delta H-nya adalah positif 57,1 kJ. Oke, kalau ini reaksinya kita kali 2, maka nanti menjadi 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah 2 dikali setengah. Berarti berapa nih? 1.
boleh. Ini saya tulis gini aja dulu ya, nanti biar jadi pecahan nih. Nanti ya sebenarnya sama aja sih satu, nanti biar enak aja ntar. Maka nilai deltanya juga kita kali 2, berarti kalau dikali dulu berapa nih? 57,1 kali 2. 57 tambah 57 berarti 144. 104. 114,2 Bang. 114 ya. 114,2. 2. Oke, aduh nggak cukup positif ya. Oke. Nah, kemudian ini kan udah nih, udah menjadi 2NO2. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Ini yang warna hijau ya. Oke, ini udah sama nih 2NO2. Letaknya ada di sebelah kiri. Lanjut, yang selanjutnya mintanya setengah O2. Oke, coba setengah O2 kan reaksi 2 tadi udah dipakai, maka sisa tinggal reaksi 1. Berarti reaksi 1 nih. Tadinya O2-nya itu ada di sebelah kanan, kemudian mintanya di sebelah kiri, maka reaksinya kita harus balik juga. Berarti di sini 3/2 O2 menghasilkan N2O5 ditambah salah. Kok ini enggak, aduh. N2 3/2O2 ditambah, oh ini harus kita ini cuy, ntar sabar. Ini nggak boleh ditukar-tukar ya. Ini berarti 2NO ditambah 3/2O2. Nah, menghasilkan N2O5. Nilai deltanya ini kalau dibalik berarti menjadi negatif 223,7 kJ. Nah, tadinya kan 3/2. Nah, dimintanya setengah. Berarti kita kali berapa nih? Kalau biar jadi setengah. Ya, ini kita kali setengah aja gitu ya, untuk menghilangkan setengah nih. Kalau kita kalikan setengah nih, atau 1/2 ya, berarti kalau kita kali setengah, 2NO2-nya, oh gini aja nih, biar nggak susah ya, biar nggak dikali setengah. Ini kita tulis versi orinya dulu nih, 2NO ditambah 3/2O2 menghasilkan N2O5. Nanti karena si N25-nya kan ini versinya ori ya tadi ya. Nah, ini 3/2-nya ini kita kali setengah aja. Jadi yang kita coret yang 3/2-nya aja. Ini kita kali setengah. Nah, oke, si O2-nya nih. Kalau kita kali setengah kan tadinya 3/2. Kita kali setengah berarti masih ada sisa setengah lagi. Ya nggak? Salah. Kalau 3/2 berarti masih ada sisa 2/2 lagi ya. 2/2 lagi kan. Kemudian ini kan tadi sama nih 2/2O2, ini 2/2O2. Berarti ini kita bisa coret kan. Ini kita coret, ini kita coret. Mana lagi yang bisa kita coret nih? Kalau dicoret, bentar sabar coy. 3/2 dikali 1/2O2. Berarti ini 3/2. Ini kita coret. Kalau hasil akhirnya 2NO2 ditambah, oh ini nggak bisa, ini kan tadi harus setengah ya, setengah. Oh gini, I see, paham. Gini nih, kan orinya 3/2 ya, tadi dimintanya ini hasil akhirnya itu setengah O2 menghasilkan N2O5. Nah, ini kita coret gini aja. Kan ini 2/2. Ini kita coret. Kalau 3 dikurang 2 ini kan masih sisa setengah. Iya nggak? Jadi setengah O2. Cun nggak sampai sini? Aman nggak kira-kira kalian? Halo? Aman? Kurang, Bang. Kurang, Bang. jadi ya. Kurang. Oke, saya jelasin ulang nih. Kan awalnya tadi saya awali dari ini ya, setengah O2 nih. Tadi produk akhirnya dimintanya setengah O2. Nah,
tadi yang di atasnya kan udah ada 2/2 O2 nih. 2/2 kan. Kemudian yang di sini tadi ini nggak usah kita kali-kali lagi. Karena apa? Karena nanti kalau kita kali lagi kan faktornya jadi tambah besar ya. N2O5-nya nanti jadi tambah bertambah. Sedangkan kalau dimintanya kan tadi N2O5-nya kan cuma 1 nih koefisiennya. Maka ini kita buat sama aja. Nah, kemudian kebetulan nih. Kan ini berseberangan. Kalau berseberangan kan ini kita bisa kurangkan ya. Atau kita bisa bagilah ya. Nah, ini misal nih. 2/2 nih. Yang di sebelah kanan. Kebetulan ini berseberangan 3/2 O2. Jadi kan ini kalau sama aja dibagikan kayak dikurang ya. 3/2 dikurang 2/2. Berarti masih ada sisa 3 dikurang 2 kan 1 kan? Berarti 1/2. Nah, kebetulan pas nih. Sisa setengah O2. Makanya si 3/2-nya ini dikurang si atasnya ini. Biar dicoret gitu ya. Jadi kan nanti sisanya setengah O2 gitu. Nah, sehingga nanti kan sisanya si NO nanti kita coret, maka nanti sisanya tinggal NO2, 2NO2. Kemudian setengah, ini kan setengah, aduh. Nah, apa sih? Ini setengah. Kemudian ini N2O5. Nah, jadinya kan pas. Nah, nanti kita coba contoh soal yang lainnya aja deh, biar teman-teman lebih paham. Kemudian yang ini berarti menjadi nilainya tadi negatif ya, negatif 223,7. Berarti di sini nilai delta H-nya berapa? Nilai delta H-nya tadi awalnya. Tadi nilai delta H itu rumusnya tadi adalah yang atas dikurang yang bawah ya. Berarti 114,2 positif. Kemudian ditambah negatif 223,7. Berarti berapa nih hasilnya nilai delta H? Minus 109,5. Minus 109,5 kilojoule. 5 kilojoule. Iya, seperti itu ya. Nah, ini kita ke contoh soal berikut. Jadi deh, biar nggak sulit. Kalau bercanda itu agak sulit, cuy. Oke, ini ada dua reaksi lagi nih. Diketahui nilai apa nih? Bla 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 ya. Nilai delta-nya untuk reaksi 3C. Oke, coba nih kalau kita lihat reaksi nomor 1 sama nomor 2. 3C awalnya itu ada di sebelah yang orinya nih, yang orinya itu 3C-nya itu awalnya sebelah kiri ya. Kemudian dimintanya juga sebelah kiri. Nah, tetapi koefisiennya tadinya 1 menjadi 3. Berarti yang atas ini reaksi nomor 1 kita harus apa? Kali 3. Ya, dikali 3 berarti 3C ditambah 3 dikali setengah berapa? 3/2. 3/2, oke. Kemudian O2 menjadi 3CO. Kemudian nilai delta H-nya maka menjadi 330 ya. Benar nggak? Cuy. 330 kilojoule per mol. Oke, kemudian yang selanjutnya Fe2O3 yang nomor 2 nih. Reaksi nomor 2 kan F2Fe ditambah 3/2 O2 menghasilkan Fe2O3. Tadinya di yang ori itu Fe2O3-nya di sebelah kanan, kemudian dimintanya di sebelah kiri. Berarti kita harus apa kan? Tukar posisi. Tukar posisi, betul. Artinya dia dibalik. Apakah dia perlu dikali lagi? Dikali koefisien? Tidak. Tidak, karena koefisiennya tetap 1. Berarti yang kedua, ini jadinya nanti kalau dibalik, berarti Fe2O3 menghasilkan 2Fe ditambah 3/2 O2. Nilai delta-nya kalau dibalik berarti menjadi positif 822 kilojoule per mol. Nah, sekarang ini kita coret. Yang bisa kita coret yang mana nih? Kita hilangkannya. 3/2 O2. Betul, 3/2 O2-nya ini kita coret. Ini kita coret. Ada lagi yang bisa kita coret? Udah ya? Habis. Nanti hasil habis. Kalau jadi hasil akhirnya 3C ditambah Fe2O3 menghasilkan 2Fe. Harusnya ini kebalik ya. Ini 3CO dulu ya. Karena atas. 3CO ditambah 2Fe. Nah, ini nggak apa-apa sih. Yang penting dia masih tetap ada di satu produk gitu. Nah, kalau delta-nya berapa nih? Min 330
ditambah 822 berarti berarti berapa nih? Positif. Minus. Minus Minus. nih beneran nih. Positif 52. Positif 52. Beneran nih cuy. Min 330 ditambah Positif 492 bang. positif 492. Ya mungkin sekitar segitu lah ya, kilojoule per mol. Nah, seperti itu nih cara mengerjakannya. Oke. Ini ada soal lagi nih. Coba ada yang mau mengerjakan nggak? Atau orang nih boleh. Oh, ada Ferianto. Wih, Ferianto nih. Boleh, Fer. Oke bang. 1, 2, 3. Oke. Kan di situ nilai deltanya reaksinya 4. Coba C2H4 yang cocok reaksi nomor berapa, Fer? Yang orinya? Nah, nomor 1 bang. Oke, nomor 1. Oke, dimintanya itu kan C2H4-nya dia ada di sebelah kiri. Kemudian yang ori tadi sebelah kiri. Kira-kira perlu dibalik nggak, Fer? Enggak bang. Enggak, oke. Kemudian perlu dikali nggak, Fer? Tidak. Tidak juga, ya. Nggak perlu dikali karena dia udah koefisien 1. Ini saya tulis C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah Tambah 2. 2H2O. Nilai delta-nya minus 1401 kJ. Oke, selanjutnya Her, apa lagi Fer? H2. H2-nya kenapa tuh? H2-nya reaksi nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, oke. Tadi dimintanya yang dia di sebelah kiri. Kemudian kira-kira dibalik nggak, Fer? Tidak bang. Tidak, oke. Berarti di sini nggak perlu dikali juga ya, karena koefisiennya sama. Berarti di sini H2 ditambah setengah O2. Aduh, pasanya lupa saya tulis. Menghasilkan H2O liquid, nilai delta-nya adalah negatif 286 kilojoule. Oke, kemudian selanjutnya Fer, itu ada C2H6. Ya, Reaksi nomor? dibalik bang. Nomor 3. Oh, dibalik. Oke, berarti kalau dibalik nanti menjadi 2CO2 CO2 tambah ditambah 3H2O 3H2O. Oke, menghasilkan C2H6 gas ditambah 3. Nilai delta-nya adalah berapa nih? positif 1550 kilojoule. Ya, 1550 kilojoule. Oke, lanjut. Mana yang bisa kita coret ini, Fer? Yang 2CO2 bang. 2 C. Bentar. 2. Oke, lanjut. Mana lagi? Yang 3O2. 3O2. Oke, ini 3. Ini kalau kita coret 3 berarti masih ada setengah nih. Ya, baru yang setengah O2 bang. Oke, setengah ini berarti habis ya. Ya. Lanjut, mana lagi bisa kita coret? Yang H2O. H2O, yang reaksi nomor berapa nih? Yang reaksi nomor 1 ke nomor 3, tapi sisanya tinggal 1. Oke, ini nanti masih sisa H2O, terus? Baru yang reaksi kedua sama yang 3. Ini kita coret. Oke, masih ada lagi nggak, Fer? Udah bang. Berarti nanti hasil akhirnya C2H4 ditambah H2 ya menghasilkan C2H6 gas. Berarti nilai delta-nya berapa nih? minus 137. Oke, ini udah hasil akhir ya? Iya bang. Nilainya minus 137 kilojoule. Oke, terima kasih Fer. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak buat teman-teman? Aman? Aman bang. Oke, kalau aman kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya itu tadi cara
pertama ya, cara pertama menggunakan hukum Hess. Ingat kalau hukum Hess itu dia biasanya di dalam soal itu diketahui beberapa reaksi. Tadi reaksi 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian cara yang kedua itu adalah menggunakan entalpi pembentukan standar ya. Nah, cara kedua ini sebenarnya juga sama aja sih, ini menggunakan produk dikurang reaktan. Nah, teman-teman perlu diingat-ingat di dalam entalpi pembentukan standar. Nah, biasanya ini di dalam suatu dalam suatu soal nanti itu diketahui nilai delta HF-nya, H0F-nya nih. Nah, nanti ini saya kasih note lagi nih. Tadi kalau hukum Hess diketahui beberapa reaksi, tetapi kalau yang di entalpi pembentukan standar di soal diketahui H0F-nya itu biasanya ada nih di tabel. Nah, di sini saya kasih note. Biasanya ada beberapa soal yang tidak mencantumkan nilai delta 0 HF-nya. Wah, bagaimana caranya kita mengetahui, Bang? Nah, biasanya yang dicantumin itu yang mudah-mudah kok. Biasanya, kalau dia unsurnya itu adalah unsur yang bebas, ya, unsur bebas itu yang apa aja? Unsur bebas itu yang pertama itu ada unsur yang sejenis. Unsur yang sejenis nih kalau kita lihat di dalam tabel, itu dia contohnya adalah apa nih? Misalnya BR2. BR2 kan BR sama BR sejenis tuh. Terus kemudian apa lagi? BR2, terus CL2. Kemudian F2, apalagi H2 dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang kedua, unsurnya itu jomblo. Nah, unsur contohnya AG nih, AG, AL, kemudian apa? C ya, karbon, hidrogen H aja, kemudian apalagi? Dan lain-lain lah. Nah, jadi kalau dia unsurnya itu sejenis dan jomblo, nilai delta H0F-nya ini adalah 0. Nah, biasanya nih kalau teman-teman menjumpai seperti ini, misal ada di beberapa contoh soal nanti yang nggak ada, nah teman-teman nggak usah kaget, ingat-ingat aja kalau dia unsur yang sejenis sama unsur jomblo itu nilainya 0. Tetapi kalau yang selain itu pasti diketahui di dalam soal. Oke, itu ya. Kita ke contoh soalnya. Benzen ya harusnya, benzen C6H6 terbakar di udara dan menghasilkan karbon dioksida dan air cair. Berapakah panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzen? Entalpi pembentukan standar benzen adalah 49,04. Nah, kebetulan nih, dia kan entalpinya udah ada nih. Nah, yang lainnya nggak diketahui kan? Nah, berarti ini kita bisa tulis nih. Kalau ditulis ini sebenarnya bisa menggunakan seperti ini ya. Ini kalau versi saya ya, tapi teman-teman nanti menyesuaikan aja. Ini kan kalau rumusnya kan delta H 0 reaksi dikulang 0 produk. Produknya itu kan CO2 sama H2O ya. Nah, ini bisa saya buat susun ke bawah aja nih. Produknya itu kan tadi yang pertama ada CO2 ya, 12 kali CO2. Ini bukan MR ya, ingat. 12 kali. Nah, CO2 itu nilainya berapa nih? CO2, mana CO2 nih ya? 393,5. Berarti dikali minus 393,5. Ini bebas ya. Mau dibuat susun ke bawah bisa, susun ke samping juga bisa. Kalau mau dibuat susun ke samping kayak gini nih. Nanti ntar. Produk. Oke, berarti nanti ini bantu ngitung nih. Kemudian yang H2O 6 kali H2O. 6 kali H2O. H2O itu nilainya minus H2O-nya liquid ya. 285,8. Minus 285,8. Ini berapa nih? 12 kali 393,5 berapa nih? Minus 4.722. 1.722. Oke, kilojoule per mol. Kemudian kalau yang H2O-nya minus berapa?
Saya dapatnya 1.714,8. Minus 1.000. Iya, itu Bang. Bener ya? Oke, kalau ini Iya, kita benar kurang. Bang. Oke, kalau ini kita tambahkan jadi berapa nih? Minus 8, ini kan berarti 0,8 ya, 0,8. Kemudian 4 tambah 2, 6, 2 tambah 1, 3, 7 tambah 7, 4. Kemudian 4 tambah 1, 5, 6. Jadi 6.436,8. 6.436. Oke, sip. Lanjut, kita ini kan produk. Selanjutnya ke yang reaktan. Reaktannya itu ada 2 kali C6H6. C6H6 tadi nilainya adalah 49 ya, berarti 2 dikali positif 49,04. Berarti berapa nih? 98,8. 08. Yang 15 kali CO2-nya berarti 0. 15, berarti 0 ya, karena dia unsur sejenis tadi. Dia sejenis nilai 0, berarti di sini positif 98,08 kilojoule per mol. Kalau kita menggunakan rumus delta H 0 reaksinya atau RxN-nya tadi, kan maka nilainya tadi yang produk, nilai delta H produk dikurang reaktan. Produknya tadi adalah negatif 6.436,8 dikurang reaktannya positif 98,08 kilojoule per mol. Berarti berapa nih hasilnya nih? Negatif ya harusnya. Minus 16.244,8. Minus 16.000 244 244,8. per mol. Kok jadi banyak banget ya? Ya salah Bang, bentar Bang. Coba dihitung lagi cuy. Kayaknya nggak nyampe 16.000 deh harusnya. Tadi 6.000 ya, masa jadi 16 cuy? Minus 6.534,8. Oke, kejap. Minus 6.000 berapa tadi? 534,8. 534,8. Nah, harusnya segitulah ya. Jaraknya nggak terlalu jauh. Oke, nanti coba teman-teman dihitung-hitung lagi ya. Siapa tahu saya juga belum hitung. Oke, caranya seperti ini. Oke, cara yang selanjutnya. Oke, ini ada soal nomor 2. Ada yang mau mencoba? Oke, ini sama juga yang kayak tadi. Bebas mau pakai susun ke bawah baru disusun kayak saya tadi, yang total, atau mau disusun satu-satu juga boleh. Boleh kalau yang mau mengerjakan. Oke, selain Ferianto ada? Ada nggak nih selain Ferianto? Kalau nggak ada nanti Ferianto nih. Oh, ada Dion. Boleh Dion. Dion. Oke. Mau dibuat yang kayak gimana nih Dion? Kamu mau susun ke samping atau susun ke bawah yang total kayak saya tadi? Susun bawah aja lah Bang. Oke, boleh. Yang produknya mana nih Dion? Produknya ada 4 CO2 Bang. Ada 4 CO2. Oke, CO2 itu, aduh ini enggak, oh ada nih. Berarti 4 dikali minus 3,93 ya, kilojoule per mol. Oke, terus apa lagi nih produknya lagi nih Dion? Oke, 5H2O, berarti 5 dikali 2,42 kilojoule per mol. Yang ini berapa nih Dion? Dion udah ngitung belum nih? 4 kali 393 minus berapa? Itu 1.572 yang atas Bang. 572, oke. Dion yang bawah 5 kali 242 1.210 minus 1.210.
Minus 1210 kilojoule per mol. Oke, yang ini ditambahin dulu nih. Ini berapa nih? Minus 2782. 2782. Oke. Kemudian yang reaktan nih dia, Reaktannya ada reaktannya apa aja C4H10. nih? C4H10 itu ada 1 ya. Jadi 1 dikali C4H10, 1 dikali minus 125 kilojoule per mol. Ini berarti minus 125 kilojoule per mol. Kemudian Terus ada apa? 3/2O2. 3/2O2. Iya, berarti nilainya berapa nih? 0. Iya, 0 ya. Karena ini bisa nih nggak diketahui nih. Kalau nggak diketahui karena di unsur jenis, jadi 0. Maka nilai 0. Berarti minus 125 kilojoule per mol. Berarti kalau kita tadi menggunakan rumus delta H, reaksinya produk dikurang tadi adalah negatif 2782 dikurang negatif 125. Berarti berapa nih hasil? Negatif 2907 kilojoule. Negatif 2000. Tambah ya. Sebentar, Bang. Negatif 2657. 6.500. 2657. 57. Oke, kilojoule per mol. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Aman? Aman lah ya. Oke, lanjut. Nih satu lagi nih. Ini satu lagi apa nih? Tentukan reaksi CaCO3. Tentukan perubahan entalpi pada proses pemurnian CaCO3. Ya, ini juga sama aja sih sebenarnya kayak tadi ya. Ada yang mau mencoba dulu nggak kalian? Kalau nggak ada, kita bahas bareng-bareng nih. Oke, ada Nora. Boleh, Nora. Kamu mau pakai cara yang apa, Nora? Mau ke samping atau yang apa namanya? Bawah bang, kayak abang tadi. Oke, boleh. Produknya yang mana? Produknya apa aja nih? CaO. Oke, produknya CaO ya. 1 kali CaO berarti dikali minus 635,5 kilogram per mol. Berarti ini minus 635,5 kilojoule. Kemudian 2 dikali CO2 bang. iya, 2 dikali CO2. CO2-nya 2 nih. Enggak, CO bang, CO. CO ya. Oke. Jadi 1 ambil dulu. Bentar, ini 1 kali CO2. CO2 tadi nilainya adalah 394 kilojoule, nggak ada komanya. Minus 394 kilojoule per mol. Berarti berapa nih, Nor? Minus 94. Minus, iya, totalnya berapa nih? Totalnya minus 1029,5. Minus 1029,5 kilojoule per mol. Oke, lanjut. Produk udah, lanjutnya reaktan. Reaktannya mana nih? 3 kali CaCO3. Oke, 3 dari mana nih? 1 bang. 1 ya. 1 ya, Pak. CaCO3. Berarti 1 dikali 1207 kilojoule per mol. Berarti di sini minus 1207 kilojoule per mol. Berarti tadi rumusnya delta H reaksi atau reaktan tadi ya, produk dikurang reaktan. Berarti produknya adalah minus 1029,5 dikurang negatif 1207. Berarti berapa nih? 177,5 bang. Positif atau negatif? Positif. Positif 177,5 5 kilo.
5. Oke, kilojoule per mol. Oke, sip. Oke. Thanks Nora. Oke, teman-teman aman ya sampai di sini? Bang izin bertanya bang. Boleh. Itu bang yang produknya kenapa? Produknya iya. kenapa? Oh enggak nampak. Pas. Oke. Oke. Oke, ini ya. Ingat ya teman-teman, kalau mengerjakan soal harus benar-benar ya, yang koefisien ini ya. Jadi kalau nggak ditulis berarti 1, kalau misal ditulis baru nanti dikali gitu ya. Apalagi kalau ada yang perpennya tuh, nanti teman-teman harus juga belajar menggunakan kalkulator saintifik ya. Walaupun teman-teman menggunakan ujian yang menggunakan GIFOM, jadi harus tetap berhati-hati. Oke, gimana Sukma? Apa nih? Sukma mau bertanya atau gimana nih? Paham, Bang. Kok hasilnya positif, Bang? Nggak tahu saya. Coba dicek. Hasilnya apa negatif ya? Hasilnya, Bang. Bukannya ini jadi negatif ya? Entah, coba dicek dulu nih. Kan 1000, ini harus, 1029,5. Bener nggak sih? Kan nanti ini jadi plus ya kan? Negatif sama negatif kan plus tuh. Iya deh, Berarti Bang. Saya yang salah, saya. Oke. Oke, aman lah ya. Nanti ingat ya, teman-teman harus teliti sama ini, apa namanya, harus benar-benar dilihat positif dan negatifnya. Karena di termo itu sangat berpengaruh positif sama negatifnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ini apa? CH4 ini diketahui. Oh, yang ini nilai delta HF-nya. Berarti ini reaksinya nih. Nah, ini diketahui ya. Ada yang mau coba dulu? Ini nilai ini yang reaksinya nih, nilai ini yang dicari. Ada yang mau coba? Ada nggak nih? Oh ya udah, dicoba dulu, nanti baru kalau mau mengerjakan boleh. Tapi kalau nggak ada nanti kita kerjain bareng-bareng. Ini sama aja sih sebenarnya, kan delta H reaksinya itu kan yang kita cari. Salah. Delta H reaksinya kan udah diketahui tuh, nilainya adalah 900 ya. Berarti di sini negatif 900. Kemudian produknya mana? Produknya ini berapa? Ya kan? Kemudian yang ini nanti kan negatif. Nanti di sini CH4 ditambah 2O2 ya kan? Nah, berarti ini CH4 kan yang kita cari. Nah, berarti nanti ini ya sebenarnya cuma dipindah-pindah doang sih, pindah ruas. Coba dikerjakan. Ya, selain Varianto ada nggak nih? Nanti kalau ada baru Varianto nih. Biar teman-temannya mencoba. Ada selain Varianto? Nih, biasanya ada banyak nih hari ini. Udah pada tidur ya kalian ya? Oh, ada Martin. Boleh Martin. Oke, Martin. Kamu pakai cara yang kayak saya tadi yang susun ke bawah atau main ke samping, Tin? Ke bawah aja, Bang. Oke, boleh. Kalau ke bawah nih, misal si produk dulu. Produknya ini apa aja, Tin? Produknya CO2, Bang, sama 2H2O. Oke, CO2 berarti di sini 1 dikali CO2, berarti 1 dikali CO2 minus 393,5 kilojoule. 393,5 kilojoule. Oke, kemudian apa lagi tadi? 2H2O, Bang. Oke, 2H2O. Oke, berarti ini 2 dikali H2O itu negatif 241,8. Berarti berapa nih? Negatif 8 kali 2, 6. Terus 1 kali 8, 9, 10. Berarti 3 ya, 8. Dan 10, 11 kan, 3. Koma 4 kali 8, 24 kan. Berapa nih? Saya saling hitung lagi. Minus 483,6, Bang. Minus 483,6. Oke, sip. Lanjutin. Yang ntar saya tulis dulu. Yang produk ini berarti di sini ada minus
393,5 dikurang ya. Salah. Benar dikurang si 483,6. Oh, ini gini cuy. Ntar sabar ini saya salah tanda lagi positif. Ini negatif. Nah, kemudian yang reaktannya tadi kan CH4 ya, Tin. Ditambah Ya, kemudian Bang. apa lagi? 2O2, Bang. 22. Nilainya berapa kalau produknya nih? Reaktannya? 0, Ya, 0, Bang. 0 ya. Oke, reaktannya berarti tadi punyanya O2. 2 dikali O2. Berarti 2 dikali 0. Dengan 0 kilojoule. Oke, ini 0. Nah, berarti ini minus 900. Ini berapa nih? 393,5 min 483,6. Hasilnya minus 877,1. Oke, 877,1. Ini berarti CH4 ya. Ini ditukar posisi. Berarti CH4 sama dengan minus 807,1 ditambah 900. Berarti CH4-nya hasilnya 22,9. 22,9. Tadi siapa? Martin sama Salsabila. Oke, 22,9 jawabannya kilojoule. Kenapa nih? Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak kalian? Aman? Aman, Bang. Oke, kalau aman kita lanjutkan ya. Ya ini sebenarnya kalau memakai yang cara samping juga boleh ya. Jadi nanti dimasukin yang berarti produknya kan CO2 ditambah H2O gitu ya. Ditambah 2 kali H2O gitu. Oke, cara yang ketiga nih. Tadi cara yang pertama hukum Hess, cara yang kedua yang pakai entalpi pembentukan standar. Kemudian cara yang ketiga itu adalah menggunakan cara kalorimetri. Nah, kalau kalorimetri biasanya di dalam soal nanti ada diketahui yang namanya itu perubahan suhunya. Perubahan suhu. Maka kalau perubahan suhu nih, nah ini ada rumusnya. Nah di sini ada Q tadi sebagai kalor ya. Ini dapatnya saya ini Q-nya besar nih. Coba nanti disesuaikan lagi ya, pakai besar atau kecil Q-nya. Kemudian M-nya itu adalah massa, C-nya ini perbedaannya ada C besar, ada C kecil. Kalau C besar itu dia kapasitas kalor, kalau C kecil itu kalor jenis. Kemudian kalau delta T itu adalah perubahan suhu ya. Perubahan suhu itu rumusnya adalah T akhir dikurang T awal. Kita ke contoh soal. Berapa banyak kalor yang diberikan jika 869 gram batang besi didinginkan dari suhu 94 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Nah, berarti di sini kalau kita ketahui di sini nilai delta T-nya. Tadi delta T kan rumusnya adalah T akhir dikurang T awal. Berarti T akhirnya kan di sini 5 derajat Celcius minus 94 derajat Celcius. Berarti berapa nih? Minus 89, Bang. Oke, minus 89 derajat Celcius. Oke, lanjut. Yang diketahui di situ ada apa? Berapa banyak massa ya? Massanya ini adalah 869 gram. Kemudian apa lagi? Oh, di sini ada ini C ya, C besar. Kapasitas kalornya itu adalah ini ada tabelnya ya. Fe itu 0,44. 0,444 Joule per gram dikali derajat Celcius. Oke, berarti kita menggunakan rumus yang Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya itu adalah 869, C-nya 0,444, delta T-nya adalah minus 89. Hasil akhirnya berapa nih? Minus berapa nih? Hasilnya minus 34,3
34.000 minus Mm-mm. 34.339,4. 0,4. Oke, satuannya berarti tinggal tulisnya apa nih tadi? Ini gram ya, gram. Ini joule per gram derajat Celcius, ini kita coret. Berarti sesuai tinggal sisa joule ya. Nah, berarti Q-nya atau kalornya itu sebesar negatif 34.339,4. Nah, karena di sini nilai negatif, berarti kalau dia negatif artinya dia melepaskan ya. Melepaskan kalor. Oke, easy lah ya ini untuk kalorimetri. Nah, ini soal cerita yang panjang sekali. Biasanya ini masuk ke soal esai. Ketika 25 ml larutan HNO3 2 molar dan 50 ml larutan KOH 1 molar mempunyai temperatur 21,90 derajat Celcius. Dicampur terjadi reaksi yang menyebabkan kenaikan suhu campuran menjadi 27,05 derajat Celcius. Jika diasumsikan volume akhir adalah sama dengan volume yang dicampurkan dan larutan memiliki densitas 1 gram per mililiter, serta kalori jenis larutan C-nya yang kecil-kecil 4,184 joule gram derajat Celcius, besaran nilai Q reaksi. Wah, panjang sekali nih. Oke, jadi di situ kalau saya tulis dulu ya, diketahui. Jadi yang diketahui di situ yang pertama ada nilai delta T-nya dulu ya. Ya, delta T-nya, T-nya itu kecil atau besar sih, saya lupa ya. Kenapa ini nggak bisa? Oke, nilai delta T-nya tadi T awal, T akhir dikurang T awal. T akhirnya berarti 27,05 derajat Celcius dikurang T awalnya 21,90 berarti 27 berapa nih? 5,5. Hasilnya 5,15 Bang. 5,15. Oke, terus selanjutnya di situ yang diketahui apa lagi? Ketika 25 ml larutan HNO3. Oke, berarti di sini pakai volume total ya. Artinya volume larutan total. Volume larutan totalnya. Jadi misal nih ada suatu wadah ya, suatu beker. Nah, misal ini diisi yang pertama, ini ada isinya nih. Isinya yang pertama ini adalah HNO3. Tadi HNO3-nya 25 ml HNO3. Kemudian dicampurkan tadi kan. Dan larutan, berarti dicampurkan sebanyak 50 ml larutan KOH 1 molar. Ini tadi berapa? 2 molar. Oke, berarti volume larutan total mililiter. Kemudian Iya, Bang. lanjut lagi. Yang diketahui apa lagi tuh? Ada suhu udah. Kemudian ini densitas ya. Densitas itu seperti rho ya. Rho-nya itu adalah 1 gram per mililiter. Kemudian C-nya itu adalah 4,8184 joule per gram derajat Celcius. Oke, yang ditanya Q reaksi. Nah, jadi Q reaksi ya, itu rumusnya adalah minus Q zat atau Q larutan ditambah Q kalorimetri. Nah, misal kalau nanti ada air, berarti Q air dikurang Q kalorimetri. Pokoknya rumusnya itulah kalau Q reaksi. Intinya dia totalnya ya. Kan ada larutan, ada kalorimetri. Nah, kebetulan di dalam soal ini kan kalorimetrinya itu nggak disebutin ya secara spesifiknya berapa gitu. Jadi ini bisa diabaikan, dapat diabaikan. Soalnya saya cari soal tadi di buku Atkin nggak ada yang Q kalorinya. Nanti coba saya cari-cari lagi ya di contoh soal UAS. Oke, kemudian ini berarti kita menggunakan rumus biasa aja ya. Tadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ini minus. Nah, M-nya massa, waduh, massanya belum ya. Oke, untuk mencari massa karena diketahui densitas, kita bisa menggunakan rumus massa. Kalau ini diketahui densitas, berarti massa per volume. Nah, berarti massanya sama dengan massa dikali volume ya. Dikali volume.
Rho-nya tadi 1 gram per mililiter dikali volumenya 75 mililiter. Berarti ini 75 gram. Minus 75 gram dikali C-nya tadi adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya adalah 5,15 derajat Celcius. Derajat Celcius kita coret, gramnya kita coret. Berarti tinggal tersisa satuan Joule. Berarti berapa nih? Minus 1616,07. 07. Oke, satuannya Joule. Udah seperti itu, simple. Kenapa sih nggak bisa? 0,07 satuannya Joule. Nah, karena dia negatif, berarti artinya dia melepaskan kalor. Sudah selesai. Ada pertanyaan tidak sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini? Ini apa nih kok kosong? Aman? Aman, Bang. Aman, Bang. Kalau aman, kita lanjutkan absensi dulu ya, guys.